merupakan gunung tertinggi keempat di Pulau Jawa dan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur dengan ketinggian puncaknya 3.339 mdpl. Berada di perbatasan Kota Batu, Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Dan kali ini yang aku pilih ialah jalur dari Via Purwosari, Pasuruan, di mana jalur ini terkenal dengan sebutan jalur spiritual, jalur mistis, ataupun jalur yang sakral, karena adanya peninggalan sejarah dari kerajaan Majapahit berupa candi-candi ataupun petilasan. Tak hanya itu, kalian juga harus melewati hutan yang terkenal dengan mistisnya, yakni hutan Alas Lali Jiwo. Konon kabarnya di hutan ini tak jarang pula membuat para pendaki menjadi tersesat dan hilang. Dan inilah dia, Gunung Arjuno via Purwosari. Jangan kemana-mana, simak video lengkapnya. Halo guys, jadi kali ini aku melakukan pendakian ke Gunung Arjuno via Purwosari, Pasuruan. Untuk daftarnya via online ya guys, lalu tinggal registrasi ulang di base campnya. Setelah sampai di base camp, kita keluarkan bahan logistik kita guys, lalu kita akan checklist sesuai logistik yang kita bawa. Setelah cek logistik, lalu kita briefing dulu guys. Bagian untuk memberikan sesuatu sebelum mendaftar yang saya sampaikan terkait dengan jalur. Jelas banyak sudah baca SOP kemarin waktu simaksi, waktu booking, tapi ini perlu saya sampaikan lagi. Sampailah dengan masuknya kawasan dalam kawasan konservasi dan hampir ini ada pertigaan mas, 5 menit dari pos 2 ini lampor terjadi 5 menit. Tidak ada pos pasar. Kalau jajanan sudah registrasi, kalau ada pengecekan tujuan kalau tidak sudah registrasi, lakukan perjalanan kurang lebih 10 menit sampai di pos 3 dalam Eyang Sakri. Eyang Sakri juga tempat yang disakralkan mas. Sampai di pos 2 tadi juga tempat banyak disakralkan. Dari basecamp menuju ke pos 1 bisa ditempuh dengan menggunakan motor. Jika kalian bawa motor, silakan bawa motor kalian untuk menuju ke pos 1 dan parkir di pos 1. Kalau kalian tidak bawa motor, kalian bisa menggunakan jasa ojek yang ada di sana. Untuk biaya parkir di pos 1 Ontobogo ini dikenakan biaya sebesar Rp5.000 per malam. Semoga diberikan kelancaran sampai puncak dan kembali pulang ke rumah dengan selamat. Doa mulai. Baru Mel. Ayo. Arjuno. Gas. Oke. Oke guys, jadi kali ini kita melakukan pendakian ke Gunung Arjuno via Purwosari, dan di sini aku nggak sendiri. Sekarang sama 7 orang, jadi 8 orang sama aku. Let's go. Oke guys, melakukan pendakian dari pos 1 sekitar jam 8.57. Jadi untuk pos 1 itu pos 1 Ontobogo. Dari basecamp menuju ke pos 1 bisa menggunakan motor kalau kalian bawa motor. Jadi aman. Tapi kalau nggak bawa motor bisa menggunakan ojek. Dan untuk dari pos 1 menuju ke pos 2 bisa menggunakan ojek kalau mau.
trek dari pos 1 menuju ke pos 2 itu jalan pavingan kayak gini guys. Jadi biasanya digunakan untuk motor ke warung, mengirim logistik ke warung, ataupun yang ingin mengojek bisa, makanya dibikinkan jalur dengan pavingan. Kalau yang mau ngojek monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi tujuan utamanya mungkin karena emang buat ngantar logistik ke warung yang ada di pos 2. Setelah jalan kurang lebih 15 menit dari pos 1, sekarang memasuki kawasan yang vegetasinya terbuka. Di sini vegetasinya terbuka guys, dengan mengitari kayak bukit sih. Dan sebelah sananya itu lembah. Aman ya? Aman. Oke. Lanjut. Jadi untuk pos 1 ke pos 2 itu vegetasinya dominan terbuka guys, sampai dengan pos 2. Jadi kalau kalian agak siang pastinya akan terasa sangat panas di sini, karena nggak ada pohon yang besar buat menutupi jalan buat berlindung. Ojek guys, ojek, enak nih ojek. Mendaki ya nggak apa-apa sih buat kalian yang nggak kuat atau untuk mempersingkat waktu juga nggak apa-apa sih untuk ngojek. Nah, jadi untuk jalur di sini itu ada ini guys, lampu dari tenaga surya. Jadi kalau kalian kemalaman masih ada penerangan dari lampu ini. Enak sih ada lampu dari tenaga surya. Ini terus naik, dan sekarang itu jalurnya muter ya guys, berliku-liku muter gini. Aman mbak? Aman? Aman? Barangnya istirahat ya Allah. Nanti anak. Oke. Harus anak warung. Ya aja diantar ngarep ae buriku itu. Ndak warung aja. Ada warung ya? Sampai gubuk warung pos. Warung enggak apa-apa, kumpul. Gubuk warung pos. Ya, ayo. Ngarepe ana pipo bocor, tapi mbok bocor agak ya iki. Ipet. Biyen ana pipo bocoran dadi ngombe. Arep ngombe. Jadi di tengah perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 ada sebuah petilasan di sebelah kanan jalur guys. Nggak tahu sih ini petilasan apa ya, karena aku juga tidak mendekat sih, hanya lihat dari jauh saja. Sekarang sampai di
warung Pak Tejo, guys. Ada di warung Pak Tejo sebelah kiri. Warung Pak Tejo. Mas, aman mas. Aman mas. Aman. Mbak lupa aman. Mbak aman mbak. Mbak. Mbak ini rak. Mbak aman mbak. Ya aman. 944 lanjutkan perjalanan dari pos warung. Jadi lokasinya tetap masih terbuka. Lanjut menuju ke pos 2. Aman deh. Jadi di sini vegetasinya masih panas guys, dan jalurnya masih jalan pavingan kayak gini. Ini sebelah kanan jalur itu ada sungai kayak itu, semacam lembah kayak sungai deh. Terus di sini ada dupa. Kalau mendaki ke Arjuna via Purwosari nggak usah kaget guys kalau sering cium bau dupa, karena tempat ini memang sering disakralkan oleh warga sekitar. Mana? Aman? Ngapain anda capek-capek itu tadi? Nggak ngojek aja? Nggak apa? Nggak ngojek? Ya, belajar aku. Oh, siap. Aman mas? Digojek ya sirai. Turunnya malah enak, enteng nisan. Itu dupo sih. Aman mas? Puncak Lawu masih jauh ya? Oh, iya. Muter sumbing kok mas. Sini sekarang mulai nanjak guys, vegetasi tertutup dan mulai nanjak mau menuju ke pos 2 Tampuwono. Nah kalau sudah menemui jalur sebelah kirinya ada kayak bekas apa ini, lapak. Ini tandanya sudah dekat pos 2. Jadi untuk mau menuju ke pos 2, dekat pos 2 itu ada semacam gini guys, kayak apa ini ya, kayak bekas lapak gitu. Mungkin dulunya itu lapak buat jualan bunga ataupun dupa gitu, mungkin buat orang yang diarah ke pos 2 sama pos 345 di sini. Kan pos 2 345 itu tempat yang disakralkan. Jadi dulu mungkin ada yang jualan bunga di sini, sekitar kan mungkin sini. Dan sudah terlihat pos 2 nya di depan. Sampai juga guys di pos 2 Tampuwono dari pendakian Gunung Arjuna via Purwosari. Nah kondisi di pos 5 kurang lebih seperti ini. Oh, pos 5, pos 2. Jadi ini pos 2 nya. Bareng kini ya gak apa-apa, kini loh. Iya, jaru arek-arek. Ini sampai di pos 2 Tampuwono. Jadi ini pos 2 Tampuwono. Untuk arah ke Eyang Sakti pos 3 arahnya ke kanan sana.
Di sini juga ada lampu dari panel tenaga surya. Dan sekarang ternyata di sini ada pangkalan ojeknya, guys. Yang mau turun dari pos 2 bisa mempersingkat waktu dengan langsung turun. Di sini juga ada nasinya kalau mau sarapan, nasi campur, lodeh, pecel, kopi Arjuna, teh hangat dan lain-lain. Kalau untuk menuju ke sana itu ke Sendang Dewi Kunti. Kalau berapa nih mas? Di 15 dewi mas. Enak mas, enak full. Yo bisa. Enak nih, makan pop nih. Enak apa kayak Oke guys, dari pos 2 belok kiri untuk menuju ke Sendang Dewi Kunti. Mengisi sumber air. Wah, ini 5 liter. Pos jaga katanya di pos 5 itu soalnya sumber airnya sekarang kecil dan kemah di sana kan. Jadi lebih baik ambil di sini aja dulu. Ini pondok baru. Kayak pondokannya. Ternyata di sini masih ada warung yang di atas. Oh banyak guys, ternyata guys warungnya guys. Banyak ternyata ya. Tinggi gitu. Musola lagi. Tahu kok. Ternyata banyak pendokan guys di sini guys. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tandanya kalau banyak pendokan itu laku. 6. Apa ini? Oh, petilasan nih. Pendukur. Petilasannya di atas. Nah, untuk ke sumber airnya itu turun ke sini ya guys ya. Turun dulu untuk menuju ke sumber air di pos 2 Ampuwono. Jadi di sini kondisi di sumber air pos 2 Sendang Dewi Kunti. Itu ada semacam kayak kolamnya. Buat kalau ingin cuci muka di sana, raup mas. Pencet. Gimana mas airnya mas? Alhamdulillah mantap. Sendang Dewi Kunti merupakan salah satu sumber mata air yang berada di jalur pendakian Gunung Arjuna via Purwosari. Letaknya berada di pos 2 lalu belok ke kiri atau 500 meter dari petilasan Eyang Abiyoso. Dan di sini dibikinkan sebuah kolam penampungan untuk menampung sumber mata air yang dialirkan melalui pipa saluran air. Dari cerita rakyat yang ada, konon katanya tempat ini merupakan tempat pemandian dari Dewi Kunti, ibunda dari para Pandawa. Dan dipercaya air ini berkhasiat untuk bikin awet muda dan menyembuhkan penyakit.
Oke guys, jadi tadi habis ambil air di Sendang Dewi Kunti dan airnya mantap guys, segar. Gimana mas airnya? Segar sekali, mantap. Memang benar sih, air murni dari pegunungan. Kalau mitosnya orang sini kan bisa bikin awet muda atau apa gitu ya. Ya balik lagi pada kepercayaan masing-masing sih. Tapi kalau menurutku jangan percaya pada mitosnya, tapi percayalah karena air dari pegunungan ini air murni. Jadi mineralnya yang tinggi itu sangat bermanfaat bagi regenerasi kulit. Jadi kulit-kulit yang sel kulit mati yang sudah mati tua itu bisa diregenerasi lagi dengan sel-sel yang baru. Jadinya kelihatan seger. Kalau kelihatan seger efeknya jadi tampak lebih muda. Kalau penjelasanku kurang lebih seperti itu guys. Di sini juga terdapat sebuah petilasan yang bernama Petilasan Eyang Abioso. Nama Abioso merupakan tokoh pewayangan bergelar Begawan yang dikenal sakti. Dalam cerita pewayangan, ia dipercaya sebagai orang yang menulis riwayat keluarga Bharata dan berumur panjang sehingga bisa melihat cicitnya Parikesit lahir. Lanjut, kalau dari pos 2 menuju ke Arjuna, pilih yang jalur kanan ini guys. Memasuki hutan, berangkat santai sini jam berapa? 12.41 dari pos 2 menuju ke pos 3. Untuk vegetasi di sini vegetasinya vegetasi yang tertutup dan melewati akar-akar pohon seperti ini. Jadi harus pas memilih pijakan karena ini mengangkat kaki terlalu tinggi, jadi harus hati-hati dan cukup menguras tenaga. Tekniknya seperti itu. Nah, sini ada persimpangan guys, antara kiri atau lurus, antara lurus dan juga ke kanan. Kalau ke puncak Arjuna pilih yang lurus. Kalau kanan ini ke arah Putuk Lesung sana, Putuk Lesung dan juga Welirang. Kalau lurus ke Gunung Arjuna, kita pilih yang lurus. Kalau ke sana ke arah Sendang Dewi Kunti, jadi kita pilih yang lurus. Itu ada semacam pondokan, nggak tahu apa itu. Perjalanan menuju ke pos 3 dari pos 2 itu vegetasinya tertutup guys, dan lebih rapat lagi vegetasinya daripada yang di bawah pos 2 tadi, karena semakin naik jadi semakin tertutup vegetasinya. Ini kayak hampir apa ya, masih 30%-an naik mungkin deh, dan masih banyak hutannya, jadinya vegetasi yang tertutup sih. Masuk ke area hutan lebat miliknya kawasannya Taman Hutan Raya Raden Suryo. Dan kata bapaknya tadi, di atas itu full. Soalnya yang pendakian dari Tretes dipindah, ditutupkan, jadi pada lari ke sini. Makanya pos ke area posnya, area untuk ngecamp, banyak yang jadikan tenda atau banyak yang hampir full. Sampai di pos 3 yang Sakri sekitar 5 menit bergantung fisik, jadi antara 5 sampai 8 menit kalau dari pos 2. Kondisinya kurang lebih seperti ini. Eyang Sakri adalah seorang tokoh spiritual yang dikenal dalam legenda Jawa.
diyakini telah menjalani masa pertapaan di Gunung Arjuna selama berabad-abad. Petilasan Eyang Sakri terletak di tengah hutan belantara Gunung Arjuna, tempat menuntut keberanian dan ketekunan untuk dijangkau. Namun, hal ini sejalan dengan ajaran spiritual Eyang Sakri yang mengajarkan tentang pengorbanan dan ketekunan. Legenda mengatakan bahwa roh Eyang Sakri masih hadir di sini dan menjaga tempat ini. Lanjut dari pos 3 menuju ke pos 4. Ini dari pos 3 jam 12.52. Kita menuju ke pos 4. Treknya sekarang nanjak guys. Nanjak bebatuan treknya. Oh, bebatuan tanah liat. Trek tanah liat yang vegetasi tertutup. Di sini kanan kirinya banyak bunga ya. Bunga dari rumput kayak gini. Tapi bagus sih. Jadi kanan kirinya ada bunga. Mantap lah. 8 menit dari pos 3 wis ngap-ngapan karena jalurnya di sini nanjak guys. Gimana? Rasanya gimana? Basah. Aku wis mandi keringet aku ya. Ya mas, Atas keringet mas. harus gak ketemu. Kalau temen yang ada keringet. Padahal cek 8 menit ya gitu kok pas dulu. Kurang jam mas. Lebih. Ada turun tuh. Aman mas. Alhamdulillah aman. Sedot ngap-ngapan jadi. Setelah tanjakan dari pos 3 ini treknya landai, ketemu landai sedikit, ketemu sebuah bangunan. Apa ya, bangunannya ada gapurannya ini guys. Ini apa ya, pos atau apa? Puncak. Udah di sini. Di antara pos 3 menuju ke pos 4 terdapat sebuah bangunan yang sakral. Nggak tahu sih ini namanya bangunan apa. Yang tahu komen di bawah ya. Dari bangunan tadi truknya mulai nanjak guys di sini, dan lumayan curam dengan kontur tanah liat dan juga bebatuan. Batunya enggak sih, batunya hanya di kanan kirinya aja. Kalau jalur utamanya tanah liat. Semangat. Hebat sekali tanahnya ini ya. Iya lah. Semangat.
trek terus nanjak guys, bercampur dengan batu-batuan. Baiknya semangat banget. Yuk bisa yuk. Di depan sudah terlihat bangunan guys, kayak ini pos 4 ya. Dan jalurnya masih nanjak kayak gini. Dan itu bangunannya. Amit, pos 4. Oke guys, perjalanan dekat lagi, benar lagi menuju ke pos 4 yang Semar. Ini banyak batu guys. Amit gak? Dan sampailah kita di pos 4 Eyang Semar. Petilasan Eyang Semar adalah salah satu tempat yang penuh misteri di pendakian Gunung Arjuna via Purwosari. Eyang Semar adalah tokoh yang dikenal dalam mitologi Jawa sebagai pemilik kekuatan magis yang luar biasa. Misteri yang mengelilingi Gunung Arjuna juga menambah daya tarik petilasan ini. Banyak yang percaya kalau Gunung Arjuna adalah tempat yang penuh dengan energi spiritual, dan ada yang mengaitkannya dengan keberadaan Eyang Semar. Lanjut perjalanan menuju ke pos 5. Medannya masih naik, tanah debu bercampur batu dan naiknya curam. Untuk vegetasi di sini mulai rerumputan lagi dan agak terbuka. Jangan apa pasir. Nah, di sini ada batu berpasir, jadi hati-hati guys. Guys, semangat guys. Guys, nah di sini vegetasinya berubah guys, jadi dari hutan lebat rimbun vegetasi tertutup jadi vegetasi terbuka dengan rerumputan seperti ini, campur dengan ilalang.
Semangat pos 5. Ini ada pos 5. Semangat pos 5. Pos 5. Pos 5 masih ada tempat. Masih ada tempat pos 5, ayo. Semangat. Daripada mendaki. Siap. Oke guys, sampai juga di pos 5. Assalamualaikum ya guys, mau Romo. Pos 5 mau Romo. Ini suasananya, tendanya full guys, banyak banget. Pengen cepet-cepet pengen nyampe sono. Ini kan ini apa lagi? Pos 5. Nindi. Besar. Ini apa? Cing ceceran cukup ae loro. Kak kono ah. Oh iya itu. Cecer ngono lho. Kene koyo denggeri wari wijian. Oke. Sampai juga di pos 5. Nah, sekarang dirikan tenda di sini. Jadi untuk ambil air dari pos 5 naik candi ini, naik ke menuju ke Candi Sepilar. Habis itu belok kanan dari Candi Sepilar, belok kanan terus itu jalur kayaknya turun kurang lebih sekitar 15 menit atau bisa sampai setengah jam menuju ke sumber air 9 derajat. Untuk vegetasi di sini tertutup sih vegetasinya. Nah, untuk trekkingnya itu lumayan tajam sih guys turunnya guys. Dari Candi Sepilar tadi turun sampai terus dari jalur ya. Ketika sudah lurus nanti belok kanan. Setelah belok kanan itu turunannya lumayan tajam. Terus belok kiri lagi memasuki ke hutan yang lebat seperti ini. Hati-hati ya. Gimana mas airnya mas? Sangat jernih. Mantap. Mantap mas airnya. Mantap. Deras mas, lumayan ya. Keras, lumayan keras. Lumayan. Ini sendangnya dari mana ya? Dari bawah batu kayaknya. Suasananya kalau di 9 derajat itu kurang lebih seperti ini. Lumayan mantap itu mas. Dan di sini sore tinggal berdua saja guys, nggak ada orang lagi. Wes ngombe-ngombe teh, kopi, sak puasi wis iku. Nareng apa mbak? Oh iya mbak, nareng apa mbak? Tentang kakak.
Iya bagian ngentek no panganan nih. Kayaknya saya. Ngapain mas? Ya gini malam hari kalau di kayak pengen dibahas. Ayo. Ini pada kuat kabeh bisa ada. Ini kita. Jadi tuh kedaya. Kena tuh kedah. Ini tiga tutup tiga. Pukul 7 kurang guys, terus pada siap-siap tidur. Persiapan nanti besok pagi summit jam 1. Sekarang sudah gelap. Good night.